lu ngikutin Karang Taruna mulu, lu ngapain sih lu ngikutin Karang Taruna? Gak ada apa-apanya. Bahwa Karang Taruna itu organisasi 17-an. Kita mau bantu orang, bagaimana kita bantu orang, kita sendiri aja bantu. Bang Mul tuh gimana sih hubungannya dengan Pak Anies? Ya, sejauh ini kami adalah anak beliau. Kan katanya anak. Iya. Selama jadi anak, lo ngerasa happy nggak jadi anaknya? Halo bro. Siap. Thank you banget udah datang ya. Ya, makasih. Minum dulu dong. Siap, ini dulu. Tos dulu. Tos. Kayak enak beneran air putih doang ya? Iya. Udah. Harusnya apa tuh kalau di anak Betawi bilangnya bir Betawi? Bir peletok. Bir peletok harusnya. Iya, harusnya bir peletok nih. Iya kan ya. Gue seumur hidup di DKI ya. Iya. Gue kan akamsi, anak kampung sini. Siap. Belum pernah nyobain namanya bir peletok loh. Wah, berarti ntar teman-teman harus bawa nih sini. Iya ya. Siap, nanti kita. Itu non alkohol kan dia kan? Enggak, dia dari rempah-rempah. Oh gitu. Ada cengkeh, ada pokoknya ramuan Betawi itu. Kayak jamu dong kan ya? Iya, kayak jamu. Terus kenapa disebutnya bir tuh ya? Jadi zaman company dulu, biar orang Betawi itu kayak orang-orang dulu. Kayak orang bule gitu ya. Minumnya bir, tapi ini bir peletok gitu, ya. gitu. Cocok jadi Karang Taruna nih. Tepuk tangan. Oke bro, jam istirahat enaknya lu biasanya kalau jam istirahat tuh ngapain? Iya, pertama aktivitas untuk di jam istirahat karena sekarang lagi banyak adik-adik kami Bunda yang menerima dana stimulan yang untuk unit RW 500 dan kelurahan 1 juta. Ini kami sering juga melakukan rapat di beberapa lokasi. Artinya apa sih kelemahan mereka? Nah, ini yang kami akan turunkan. Di jam siang walaupun ini pasti kita akan fokus bersama teman-teman pengurus di sekret kita untuk biasanya kita evaluasi mana program-program yang sudah berjalan, mana yang tersendat. Serius juga jam istirahat lo ya? Harus. Kalau gue jam istirahat pasti ya kalau nggak tidur siang, nonton TV, nonton YouTube, TikTokan deh. Emang cocok dari ketua Karang Taruna DKI. Iya benar. Nah jadi gue panggilnya apa ya, Bang Mul aja ya? Bang Mul benar. Bang Mul nama panjangnya siapa sih? Namanya itu benar. Oh, Muhammad Mul. Iya benar. Orang mana aslinya? Aslinya orang Penjaringan benar. Emang akamsi ya deh? Akamsi, anak kampung itu. Artinya asli DKI Jakarta Betawi dong? Enggak sih. Enggak ya? Enggak Betawi. Artinya Jakarta lah ya? Jakarta lah, cuman ya tadi kita nggak pernah punya tahu kampung udah. Oh iya. Jadi tinggal di situ aja. Iya, tahu. Paham. Ya. Jadi namanya Muhammad Mul, panggilan yang orang biasa panggil namanya Bang Mul. Iya. Emang cocok banget jadi ketua Karang Taruna DKI. Jam istirahatnya tuh benar-benar bermanfaat gitu ya, berfaedah ya. Jadi pengen kenalan lebih lanjut tentang Bang Mul dan juga tentang Karang Taruna DKI di jam istirahat. Oke. Jadi tadi nama panjangnya Muhammad Mul, panggilan kecenya Bang Mul. Nah, Bang Mul ini kan sebagai ketua KT DKI. Udah berapa lama sih jadi ketua? Jadi kalau untuk di provinsi saya baru menjalankan 3 tahun dah, karena realisasi kami di 2019 sampai 2024. Artinya 5 tahun dong? 5 tahun. Kayak presiden gitu ya? Iya, itu kayak presiden lah. Artinya di situ yang menjadi kepengurusan kami berjalan. Ya beberapa ini kita melakukan pembaruan lah. Jadi dari 2019 tuh pas pandemi dong artinya? Pas pandemi. Pas COVID ya? Pas COVID. Artinya baru mungkin kayak mulai aktif buat kegiatan ya, mungkin 1 tahun terakhir belakangan ini kan? Jadi sebenarnya kegiatan itu walaupun COVID, ya Zoom gitu. Kami Zoom dan juga melakukan kegiatan-kegiatan melalui Zoom Meet. Namun tidak mematahkan semangat kami. Tetap pada lah saat ya. itu kita bergerak terus dan bahkan kami minta pada Pak Gubernur di kondisi COVID kita minta dikukuhkan. Kita dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Ya sudah dimulai dikukuhkan, akhirnya kami mulai melakukan sebuah proses awal dari organisasi kami dengan membuat beberapa program. Nah, di program kami ini memang pandemi COVID sangat mengacu kepada kami, adik-adik kami banyak yang nganggur, banyak yang diputus kerja, banyak yang akhirnya nganggur bertahun nih karena nggak mau nyari kerja susah. Iya pastilah lagi COVID kan. Ya ini akhirnya menjadi sebuah proses yang akhirnya kami pikirkan. Di situ kami mulai mencoba menanyakan apa sih masalah-masalahnya nih. Ternyata masalahnya itu cuma di skill. Nah, akhirnya kami coba pelatihan inilah ya, entrepreneurship gitu ya. Dengan skillnya benar. Di sini kita mulai, artinya
kita tanya kepada, bahkan ada yang cerita, ada curhat, udah, ketua, ada kerjaan nggak ketua? Kenapa lu? Iya ketua, aduh ini nganggur gitu ya. Kita tadinya harusnya nikah ketua, akhirnya nggak jadi. Iya. Kenapa lu nggak jadi? Iya mau dikasih apa tuh? Iya. Nah ini yang menjadi problem buat kami. Akhirnya untuk di 2020 kemarin kami mencoba bikin program yang namanya program Jack-Hawk, Bunda. Jack-Hawk. Oke, sebelum kita ngomongin program, ya. Jadi tadi mulai dilatih 2019 sampai nanti berakhir 2024. 2024 kapan? Tengah, awal, akhir. Akhir ya. Jadi lu kayak ambil kayak pemilihan presiden juga lo ya? Iya. Gila juga. Oke. Nah, jadi si KTDKI ini, gue jujur ya, walaupun gue nih anggota dewan. Iya benar. Karena kebanyakan konstituen gue tuh kan ibu-ibu, emak-emak, jadi memang gak begitu main dengan yang muda-muda nih. Nah sebenarnya kalau KTDKI itu tuh apa sih tugas utamanya? Nah, yang tadi kita itu sebenarnya lahir itu karena ada dasar jiwa sosial yang tinggi, Bunda. Artinya kalau kami ini yang lahir di Karang Taruna, mungkin mereka yang pertama kegiatannya pasti harus sosial. Nah, kedua ya tadi mengembangkan sesi di pendidikan dan juga ekonominya, olahraga dan agamanya. Itu juga kita main di segmen itu. Nah artinya karena untuk tugas dan fungsinya teman-teman ngapain sih sebenarnya kan gitu yang banyak pertanyaan. Kan banyak klaim-klaim yang ataupun brandingnya buat kita bahwa Karang Taruna itu organisasi 17-an. Karang Taruna itu organisasi ngecrek-ngecrek kalau ada bencana. Nah, sebenarnya itu bukan Karang Taruna yang seutuhnya. Sebenarnya Karang Taruna itu ya tadi, Bunda, kita pembinaan pemuda lah ya. Pembinaan pemuda. Artinya kita lahir di sana karena melihat adanya kesenjangan sosial. Misalnya di lingkungan kita ada tadi teman-teman kita yang nganggur atau nggak punya kerjaan atau apa, tapi Karang Taruna bukan ngasih kerjaan. Tapi melakukan pembinaan lah ya. Kalau ngasih kerjaan banyak, Bunda, cuma yang bayar siapa kan gitu. Harus kita mau beli mobil juga banyak Pak Ayonya ya, yang bayar DP-nya siapa? Betul, artinya itu yang kita mau sampaikan di ini. Nah teman-teman ini lahir di situ, Bunda, karena mereka berpikir di samping itu juga mereka wadah Karang Taruna ini sebagai bentuk bagaimana teman-teman ini membentuk jati diri. Misalkan mereka ini tipikalnya seperti apa sih, Bunda? Misalkan mereka sosok pemimpin, misalkan mereka lagi dia sosok pengikut, dia sosok lagi pemalas, atau yang lebih kejam perusak organisasi. Ada, Bunda, di dalam organisasi ini ada jadi dibina lah. Misalkan yang mau jadi pemimpin, ya tadi mudah-mudahan mereka kita ajarin yang namanya public speaking, bagaimana yang namanya ngobrol. Saya aja dulu waktu jadi Karang Taruna RW itu ketemu Pak RW aja keringet jagung. Gitu. Kalau sekarang sih ketemu Pak Gubernur alhamdulillah bisa ngobrol gitu. Artinya itulah jenjang pembentukan jati diri dari level RW, level kelurahan, level kecamatan, kota dan provinsi, bahkan sampai nasional nih, Bunda. Nasional. Ada ya kan nasional juga ya. Edukasi, pembinaan, pembentukan karakter dari pemuda-pemuda ya. Jadi pemberdayaan lah ya. Nah, yang gue mau tanya nih gini, kan banyak organisasi di luar sana. Kenapa sih nyangkutnya ke KTDKI, ke Karang Taruna gitu, kenapa sih? Nah gini, Bunda, Karang Taruna cenderung memang kita lebih mementingkan sebuah dasar bahwa kita ini harus bermanfaat loh untuk teman-teman, untuk masyarakat khususnya. Artinya jika kita hadir di dalam masyarakat itu kita tidak ada fungsinya, percuma ngapain belum berkarang taruna kan gitu. Artinya, nah disinilah kemasan-kemasan kita coba bangun bahwa Karang Taruna sudah punya program yang jelas nih. Nah mungkin terdahulu bahwa orang yang tadi saya bilang ke Bunda, tahunnya organisasi Karang Taruna tuh 17-an doang tuh pasti ramai tuh Karang Taruna. Nah ini kita bedain segmennya, Bunda, bahwa ke depan Karang Taruna di DKI Jakarta ini harus sudah beda nih stylenya. Nah kami coba bangun punya tagline juga, Bunda, bahwa kami Karang Taruna DKI harus kreatif. Seumuran kita atau teman-teman harus kreatif. Nah setelah kreatif mereka harus ada produktivitas, baik itu yang dihasilkan apa atau apa, ini kan ada produktif. Nah setelah dua ini tercapai pastinya ada kemandirian, Bunda. Kita coba bahwa yuk ini tahanan kita sudah dibantu oleh pemerintah, kita sudah disupport, ayo dong baktikan diri lo. Walaupun memang pertanyaan ngapain sih, bahkan ada yang ledek-ledek, Bunda. Woi, Mol, lu ngapain ngurusin Karang Taruna? Emang lu gajinya berapa? Gua gajinya dari Allah Subhanahu wa taala.
wah luar biasa loh ini. Artinya kita nggak ada gajinya, cuma berpikirnya bahwa jangan takut miskin lah kalau mau berbuat sosial. Insya Allah pasti ada balasan dari Allah. Nah itu yang saya coba kembangkan di dalam Karang Taruna ini. Nah akhirnya muncul tuh Bunda, kita ngelihat bahwa segmen kemarin untuk ketahanan ekonomi dulu nih saya. Ketahanan ekonomi ya. Kalau ya bahas kasarnya kita mau bantu orang, bagaimana kita bantu orang, kita sendiri aja bantu kan ya. Artinya persepsi ini yang harus kita samakan. Oke, apa program yang harus kita bangun untuk adik-adik kita? Ya tadi kembali ke program Jacob. Nah, program Jacob ini salah satunya yang kita gadang-gadang untuk ketahanan ekonomi. Oke, jadi tadi udah clear, memang Karang Taruna tuh lo masuk situ memang untuk sosial ya, membantu ya. Nah, programnya apa? Tadi kan cerita 2019 kan pandemi. Banyak yang nganggur tuh anak-anak muda kan. Betul. Apa yang dilakukan oleh Karang Taruna untuk masalah tadi pemberdayaan ekonomi tadi? Ya, nah tadi Jacob ini ada 6 segmen Bunda. Yang pertama ada Jackmon, Jakarta Montir. Ada yang ngapain tuh? Jadi Jakarta Montir ini sebenarnya kita bisa bikin bengkel ya. Oh, montir bengkel ya? Iya, Jakarta Montir. Jackmon itu Jakarta Montir. Artinya nggak perlu kita sewa tempat yang besar. Di rumahnya bisa kan? Di rumah bisa benar. Artinya ini bisa jadi uang. Skill lah. Yang penting skillnya dia jadi. Skill memperbaiki motor kan? Nah, jangan sampai dia benerin di Jackmonnya Karang Taruna jalan mundur tuh mobil motor benar ya. Nah, ini yang kita kemas bahwa yuk kan kelemahan daripada sebuah pelatihan adalah dipaksakan. Nah makanya kita bagi segmen. Yang mau yang di Jakarta Montir siapa sih? Oke, bagus tuh idenya. Kan Jakarta tuh banyak banget loh pengendara motornya. Iya, artinya di depan rumah kita punya motor 2. Itu aja bisa penghasilan loh. Bisa tetangga kita motor rusak sini bang, gue yang kerjain. Yang penting ada pembuktian bahwa dia memang skillnya bisa. Iya, saya Jakarta dia. Jangan mundur repot. Di mana tuh di Jakmo? Jangan begitu. Kalau bisa nambah speednya gitu ya. Nah, yang tadinya zaman sekian semua gitu ya. Ada yang namanya Jack Wash. Apa tuh? Jakarta cuci motor, cuci helm, cuci sepatu. Tapi kita nggak mengajarkan tentang nyuci motor, sepeda, motor, sepatu enggak, tapi kita ajarin bagaimana mengemas bahwa lu jangan nunggu bola, jemput bola. Nah, terus ketiga ada enggak, ini Jack Wash ini nyuci motor kan ini? Ada cuci motor, cuci helm, pakai yang yang snow wash apa? Iya. Serius? Iya. Itu laku loh. Jadi kita ajarin bikin snow washnya, kita ajarin bagaimana lu marketingnya nih. Yang ketiga ada Jack Print, Jakarta Printing. Kita buat merchandise. Nah ini kan juga kan banyak lah orang-orang yang butuh ini. Artinya kita ajarin dulu kan skillnya. Maksudnya desainnya, bagaimana cara mengerjakannya. Bagus itu untuk kekinian banget. Iya, terus ada Jack Pen, Jakarta pengecetan kendaraan itu ngecat motor, ngecat sepeda. Oh kayaknya suka otomotif ya? Enggak, artinya kita ngeliat segmen teman-teman. Oh memang yang anak-anak itu banyak ya? Nah kalau kita tadi paksain, lu harusnya kesini aja nih. Nggak masuk ya. Terus ada Jack Food, Jakarta Makanan. Oke, itu gimana tuh? Nah, kita makanan tadi mereka kita ajarin yang cenderung mau bikin apa sih? Oh, dia mau bikin dimsum, cilok, mau bikin cireng, mau bikin apa gitu. Nah, ini kan diajarin bagaimana cirengnya yang harganya. Makanya nggak ada alasan loh hari ini orang tuh nggak kerja gitu. Betul. Banyak banget yang bisa dilakukan. Banyak sebenarnya. Nah, terakhir ada Jack Trade. Kita melihat teman-teman di Pulau Seribu benar bahwa mereka punya tempat wisata. Ini artinya Jack Travel, Jakarta Travel. Nah itu gimana tuh? Nah jadi awal ini kemarin kita ngomong ada teman-teman bagus nih programnya asli provinsi nanya, ketua, gue lagi mau liburan nih di Jakarta, ada nggak sih teman-teman yang bisa gini? Oh kayak apa? Kalau kita ke ini tour travel gitu. Nah artinya, daripada lu mau kemana? Gue mau ke Jakarta aja deh. Nah kita ada nih teman-teman yang biasa tadi dia gokar atau apa, kita suruh. Nah ujungnya endingnya ini kita pengen nanti ke depan kita pakai aplikasi benar. Aplikasi itu namanya Jacob, Jakarta Harapan. Nah disitulah tadi ada 6 segmen ini yang masuk. Nah di Jackmon ini pelatih teman-teman yang sudah kita latih, misalnya di montir. Ini bagus nih lo, gila lo. Jadi, bagus banget ini. Dia di montir ini, misalkan ada beberapa orang yang kita ajarin, oh dia ahlinya di Yamaha, oh dia ahlinya di Honda, atau dia ahlinya di Kawasaki. Iya bagus banget loh. Jadi ini. Misalkan Bunda nih lagi pengen jadi jagoan jalanan nih, Bunda lagi naik motor nih. Naik motornya misalkan Honda nih, tiba-tiba mogok motornya. Bunda bisa ngeklik. Ya kayak Gojek itulah. Jacob. Cari montir terdekatnya. Ya atau suruh datang. Iya, nanti Bunda tinggal klik aja. Atau misalnya gue lagi mau ngedesainin nih, bisa desain apa yang gampang. Iya, bisa Bunda. Iya kan? Tinggal Jack Print.
Nah, teman-teman nantinya, nah artinya di situ ada salur. Bagus tuh lo harus jalanin tuh. Sudah mulai salur. Bagus banget, ya. Gila lo itu kalau bisa lo. Sama Siap. soleh itu benar tuh. Siap, benar. Benar itu. Kalau untuk teman-teman yang nggak kerja, memang kita kami khususnya di provinsi kita sampaikan ke teman-teman kota, tolong database. Database ini penting. Berapa anak adik-adik kita di Jakarta Timur yang lulusan SD, SMP, SMA ada berapa? Kan kita bisa tahu misalkan Bunda lagi butuh tenaga yang gue nyari S1 nih untuk jurusan desain. Ya kan kita tinggal cari anak-anak Bunda Jita lagi nyari orang tuh. Kalau skillnya atau dia pendidikannya kita tahu ya kita salurkan Bunda. Nah kalau enggak, nah ini kalau yang pengen, Bang, gue pengennya enggak, kan kadang gitu Bunda. Saya bilang ke teman-teman, kalau lu jadi anak muda, cuman berpikirnya lu harus kerja, lu bukan anak muda. Lu harus berpikirnya lu jadi pengusaha, itu baru namanya anak muda. Caranya gimana tuh? Ya udah, keahlian lu di mana? Saya keahliannya kemarin desain grafis gitu. Ya udah, nih ada segmennya. Nah, ujungnya itu di samping kita punya aplikasi Bunda. Nah, kita bantuin juga modalnya. Ya tadi misalkan dari anggaran yang Bunda kasih lewat teman-teman DPRD dan gubernur kepada kami. Nah, ini akhirnya kita alokasikan untuk teman-teman bikin unit usaha, Bunda. Nah, usahanya ini harus berlanjutan yang dikemas untuk ditanggungjawabin oleh yang namanya BUMO. Apa tuh? Badan Usaha Milik Organisasi. Oke. Supaya ini berkelanjutan. Terus kan gue mau nanya nih, kan lo punya ide kan bagus kan? Iya benar. Kadang-kadang ini gue ada sisi skeptis masyarakat ya. Siap. Kadang-kadang orang tuh idenya bagus banget. Tadi lo bilang kan lo mau bikin aplikasi. Supaya kan nanti kan yang udah terdaftar, udah dapat sertifikasi, bisa masuk ke aplikasi itu, lalu kita bisa pesan apa segala macam. Siap. Nah itu bisa terrealisasi nggak tuh? Target kami sebelum masa bakti kami habis itu udah berjalan. Bahkan sekarang ini rencana di 44 kecamatan kami minta teman-teman sudah harus ada menjalankan usaha ini. Kenapa? Di hibah tahun ini ya kita suruh lo harus ada usaha supaya besok tidak lagi lo ketergantungan, lo harus mandiri. Saya berharap bahwa besok mereka kalau misalkan bisa nambah kan luar biasa Bunda. Ini kan cuma persoalan bagaimana manage, bagaimana tadi. Ini. Artinya kalau gue bisa simpulin gini sih, kalau dibawa ke pengurusan Bangmul nih, kalau mau benar-benar kayak punya legacy, paling nggak sebelum lo selesai aplikasinya harus sudah jalan. Ya jadi, sudah benar. Dan itu yang lagi kita garap teman-teman. Di bertitik-titik. Nah, dalam waktu dekat juga kita akan bikin di 5 wilayah kota. Bagus banget kan lo? Maksudnya anak problem pengangguran ini masalah banget ya lo? Bener-bener masalah. Karena pekerjaan susah juga mudah mau nyari mereka. Jadinya jadi kriminal. Skillnya dulu nih kita asah nih. Karena jadi kemarin itu kita pernah ajarkan yang namanya digital printing, artinya kita nyetak DTF, terus nyetak cutting stiker, nyetak lain sebagainya, book, tumbler dan sebagainya. Kita beli mesinnya Bunda. Kenapa? Kita kemarin dapat hibah, kita beli mesinnya. Kenapa? Salah satu kegagalan orang bikin ini nggak ada alatnya Bunda. Nah kita beli alatnya, kita kasih teman-teman. Saya bilang jangan khawatir kalau memang di teman-teman di RW misalkan Bang itu daftar kita melalui formulir. Jadi tim kita turun berdasarkan keinginan dari teman-teman bawah. Misalkan RW sekian, kelurahan sekian minta pelatihan digital printing. Kita bawa mesin DTF-nya. Jadi bisa sekalian pelatihan ya? Iya, mereka dari misalkan 10 sampai 15 orang yang belajar, itu paling ada sekitar 5 sampai 6 orang yang serius. Nah, yang serius itu yang kita pantul terus sampai dia desain grafisnya di sini nih. Di sini. Nah, di situ dia mulai nih. Artinya ada keinginan, Bang. Wah, dapat orderan Bang. Iya, apalagi kalau udah ada aplikasi sih. Udah ada aplikasi tuh gini. Wah, gila gue dapat order nih. Wah, senang banget dapat duit. Besok gue harus bikin lebih bagus. Desainnya. Pasti kayak gitu sih. Nah, artinya dia dengan tidak punya mesin, dia bisa saving. Lu bikin di secret kita di kantor DKI, bikin nggak apa-apa. Nah, ada yang akhirnya, Bang, kayaknya gue udah punya modal nih Bang, tapi kurang dikit. Ya udah, lu punya tempat di mana? Di rumah aja Bang. Lu mau bikin usaha, ya udah, kita bikin ya. Nah, saya bantu nih Bunda dengan yang namanya Bank BRI, dengan kurnya. Nah, kita bantu itu pinjaman dananya, yang penting tidak by checklist. Nah, dia suruh bikin. Artinya kita bantu juga modalnya Bunda supaya. Yang penting tadi, kalau kita paksa ini kita kasih orang yang nggak mau percuma Bunda. Nah, inilah yang kita bangun. Kalau keinginannya dia, bagus banget sih gitu, ini yang kita angkat bahwa
yuk lu bermanfaat. Jangan sampai, nah makanya paling nggak jangan nyusahin lah. Iya, artinya misalkan Karang Taruna nguruk mental mulu nih sama ini kan gitu. Artinya udah lah sekarang nggak ada sih sekarang kayak gitu. Artinya alhamdulillah bener. Tahap-tahapnya kita bangun Gua Karang Taruna ke depan harus yang kreatif. Oke, keren banget. Gitu benar. Nah, tadi kita udah asik banget ngobrolin program ya. Tadi si Jack Hope. Ya, kenapa Jack Hope? Iya, kita pengen ada sebuah harapan. Oh, Jack Hope. Iya. Oh, Hope gitu ya. Oh iya, oke. Harapan benar. Oke, karena gua oke. Jack Hope, jadi sebuah harapan dalam bentuk entrepreneurship, itu setuju banget sih gue. Nah, jadi program udah. Nah, sekarang gue mau tahu nih, kita ngobrol yang lebih apa ya? Yang lebih kekinian politik gitu kan. Yang benar deh pokoknya. Nah, Bang Mul tuh gimana sih hubungannya dengan Pak Anies? Ya, sejauh ini kami adalah anak beliau. Jadi Bawa Karang Taruna sesungguhnya pembina. Iya, gubernur ya kan. Bahkan SK kami dari gubernur. Kalau gubernurnya ganti gimana? Iya, kalau gubernurnya ganti, kita harus mengakui gubernur yang ganti. Artinya jadi pindah bapak dong. Iya, jadi pindah bapak. Tapi kan yang bapak sebelumnya tetap baik kan hubungannya. Tetap baik karena kadang-kadang netizen nyinyir sih, dibilang Karang Taruna pro-nya. Ini ya namanya juga gubernurnya ya wajib mendukung kan. Siap benar. Iya. Jadi siapapun gubernur kita ya beliau pun juga aware sama kami, bahkan dia tadi dengan aspirasi kami yang kita sampaikan, Pak, Karang Taruna tingkat RW, tingkat kelurahan, dikasih dong Pak. Nah, sekarang gue mau nanya nih, lo jawab jujur ya. Oke, benar. Kan katanya anak. Iya. Selama jadi anak, lo ngerasa happy nggak jadi anaknya? Happy banget. Benar. Iya, happy banget. Dibantu. Artinya semua akses yang diberikan. Bukan hanya akses loh, permodalan. Iya, dibantu gitu. Jadi Pak Gub selaku pembina, karena dia pembina, artinya membina bagaimana Karang Taruna DKI Jakarta ini bisa tadi membuktikan. Nah, kami sebagai anak buktiin nih bahwa bapaknya udah aware nih, udah ngasih. Nah, kita jadi disupport ya, support banget. Ya. Tepuk tangan buat Pak Anies. Oke, nah sekarang gue mau nanya lagi nih. Karang Taruna tuh ikutan nggak sih dalam politik praktis? Kalau di organisasi kami memang tidak memperbolehkan Karang Taruna berpolitik praktis, tapi untuk individunya silakan. Kalau yang penting buka baju. Saya bilang kalau ada Karang Taruna yang berpolitik pakai baju Karang Taruna, saya yang akan copot sendiri. Iya, karena kan maksudnya nggak boleh juga kan, itu kan dalam organisasi. Iya, nggak boleh. Benar. Iya, tapi kalau individunya boleh dong. Di anggaran dasar kami untuk calon ketua Karang Taruna kelurahan itu tidak boleh dari pengurus partai. Oh. Ada. Tapi kalau misalnya dia mau berpartisipasi dalam mencoblos ya boleh, wajib lah ya. Wajib namanya. Tapi nggak boleh jadi pengurus partai ya. Pengurus partai kalau untuk tingkat kelurahan, kalau untuk level itu harus dijaga tuh. Iya, biar netralitasnya gitu loh. Siap. Itu ya kan? Yang kita bangun bahwa Karang Taruna tidak berpolitik praktis, tapi ya tadi teman-teman silakan kalau menentukan pilihan. Nah, gue mau nanya nih, pemilu 2019 kan sempat sengit banget tuh. Ada kubu cebong, kampret, kadrun, apa segala macam. Ada nggak sih dinamika atau perpecahan di Karang Taruna DKI, atau mungkin ya perbedaan pendapat lah apa? Iya, inilah kedewasaan. Lo terpilihnya setelah pemilu apa? Setelah pemilu ya. Oke, itu gimana? Itu kan masih kencang tuh tensinya. Yang 01 02 udah balik kan kitanya masih ribut kan? Nah, itu gimana tuh? Ya, kalau inilah kedewasaan organisasi Karang Taruna saat ini, mereka lebih fokus tadi. Kalau di luar oke deh, lu sini. Tapi di dalam kita Karang Taruna. Bagaimana ngembangin adik-adik kita biar tidak lagi yang namanya berantem. Tapi ada nggak? Maksudnya kayak ya kan ininya sih. Untuk sejauh ini sih nggak ada sih benar. Atau awal 2019 nggak ada? Nggak ada. Bahkan santai-santai aja. Karena masih anak muda sih. Iya, itulah benar. Belum yang kayak udah senior banget kan. Kalau senior kan kayak udah sama tetangganya, tetangga kita. Itu si ini si itu gitu. Kan pendukungnya si itu kayak gitu loh. Kalau ini sih enggak benar. Iya, gila loh. 2019 tempat aja sampai unfollow-an. Iya, benar. Keluar ada suami istri cewek loh. Gara-gara itu. Ada keluarga sampai nggak ngomong. Wah, gila ya. Gila benar-benar. Nah, oke, jadi bagus sih itu ya, menjaga karena memang gue lihat ya. Iya benar. Perpecahan itu terjadinya di kaum kolonial sih. Ya. Di anak muda gue tuh malah mereka cenderung agak apatis ya. Sama politik kayak udah capek gitu loh, terserah deh gitu kan. Tinggal kita bagaimana membangunnya aja. Gitu. Ya paham juga sih kenapa mereka bisa apatis dan sebagainya. Nah, gue mau nanya nih sekarang. Gue mau nanya sekarang tentang kondisi di Jakarta yang mungkin banyak diperbincangkan di sosial media. Iya, betul. Ya. Contohnya mungkin bisa lihat di sini ya, di bawah sini. Oh iya. Yang pertama, fenomena SCBD. Oke. Itu gimana sih menurut lo? Kan banyak nih netizen yang
Ya netizen kan maha benar ya, ada yang ngatain lah, ngapain anak Citayam ke Jakarta gini-gini, ngapain anak Bojonggede ke Jakarta. Kalau menurut lo sebagai ketua Karang Taruna DKI ini, pandangan lo gimana? Ya sebenarnya sah-sah aja teman-teman dari wilayah lain untuk menikmati keindahan. Malah bagus nggak sih? Iya, sebenarnya malah baik menyikapi itu. Kami juga. Nah, apa yang dilakukan Karang Taruna? Ikutan kah? Kami dalam hal ini memantau kegiatan ini dan berkoordinasi dengan teman-teman pengurus di sana bahwa tolong nih adik-adik lo dibantuin nih, jangan sampai kayak gini nih, ini nanti khawatir apa perlu nih, ini ide ya, Ketua Karang Taruna DKI Citayam, Bojonggede, sama apa tuh lagi ya? Depok melakukan podcast di bisa iya kan? Jam istirahat. Mungkin kita undang untuk gimana ketua-ketua Karang Taruna ini menanggapi fenomena SCBD. Karena mau nggak mau Karang Taruna itu yang membawahi loh pemuda-pemuda. Kalau ternyata faktanya di lapangan, kita juga nggak boleh tutup mata dengan fakta di lapangan dong. Oke, yang kita omongin bagus, tapi faktanya di lapangan ternyata anak-anak muda zaman sekarang sukanya fashion show yang majunya super mini. Mohon maaf, yang SMP SMA udah cium-ciuman secara bebas. Yang cowok-cowok pakai bajunya. Nah, itu gimana kan, itu fakta lapangan dong. Nah, apa yang kalian bisa lakukan kan? Iya, itu koordinasi kami dengan teman-teman pengurus. Lu jangan hanya memantau dong. Kita sejauh ini lihat dulu udah. Masih bingung ya, kaget ya? Kaget juga. Kok ini ada fenomena yang luar biasa. Gila gitu. Ini ya kalau untuk di mungkin mereka pengen menikmati keindahan Jakarta, tapi apa salahnya gitu. Tapi kita batasi ya tadi. Kita punya etika timur lah ya. Etika timur, artinya jangan dong bikin, kan takutnya akhir teman-teman di sana kepancing udah. Nah, KTDKI pada itu semua. Pada sana akhirnya jadi keributan kan, kita nggak mau. Aku malas lah, Jakob lah, aku mendingan jadi Citayam. Iya, kita artinya kita batasi nih, artinya ya kita mengawal lah untuk koridor dari teman-teman ini, jangan sampai lu merusak juga teman-teman di Jakarta. Nah, yang pertama tadi SCBD ya. Itu emang gua kaget banget juga sih. Pertama happy karena gini. Ternyata Jakarta tuh gila loh. Dan ini menunjukkan Pak Anies berhasil loh. Berhasil menata Jakarta loh. Gila, orang yang tadinya jalanan kita jalan aja takut ada maling, sekarang jadi fashion show loh. Kan gila gitu loh. Gokil banget. Itu udah kayak, dan fashionnya mereka itu sebenarnya temanya, bahkan gue ngikutin sekarang. Gue sekarang lagi pakai baju nih karena lagi ketemu lo aja nih. Gue sekarang gaya gue tuh street fashion. Street fashion itu gue ngambil referensi dari si Jepang street style sama si SCBD. Iya, gue sendiri pakai gitu loh, saking terinspirasinya. Oke, jadi SCBD menarik ya, fenomena yang menarik. Terus selanjutnya mungkin di DKI Jakarta, gue mau nanya ini tawuran. Masih ada nggak sih? Ya sebenarnya di beberapa lokasi masih ada, cuman ya kan persoalan itu menjadi hal yang konkret untuk teman-teman di tingkat RW, bagaimana mereka melakukan pendeteksian dini nih, bahwa di sini siapa nih ketua kelompoknya di geng sono. Tapi kan sekarang tawarannya udah nggak banyak di jalan, di sosmed. Kebanyakan di itu, artinya di ada kadang-kadang ada janjian ya benar. Ada janjian ya, tahu tuh ya. Pokoknya kita tawuran ntar di sini. Wah, ini sampai teman-teman di daerah Setiabudi itu juga masih ada. Nah, kita ngobrol. Ngapain sih lo tawaran? Lu pada ngapain sih? Ya biasa bang, dia songong bang, bawa cewek gua. Lu cewek doang lu. Udah sekarang pada begini deh, jangan bang. Kita harus turun benar. Jadi kalau kita nggak tahu persoalan yang ada di situ, kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya nih. Kan kalau kita cuma, lu jangan pada tawuran, lah iya diomongin doang, udah selesai. Jadi justru, cewek lo kenapa? Jadi harus sedetil itu ya. Kenapa cewek lo diambil bang sama dia? Ya lu nyari lagi, gua cariin lo gitu. Artinya kita harus pakai gimmick-gimmick gitu. Ketemu sama namanya ABG bener. Nah kalau yang itu tuh pasti dia paham lah ya. Nah, ini yang ABG. Nah ini yang kita coba bangun. Kadang-kadang kita bikin posko di wilayah-wilayah, misalkan yang rawan tawuran, kita bikin posko. Yuk, lu jangan sampai nih ada tawuran lagi sana. Lurah juga kan pantau. Ya udah yuk, kita gimana solusinya? Ya itulah yang menjadi program kami. Kenapa sih lu tawuran? Terkadang ada juga yang pusing bang, gua nggak kerja bang. Oh ya udah, iseng gitu ya. Gue ikut-ikutan aja lah bang. Nah bahkan juga tadi bunda ada yang udah ikut Karang Taruna sampai dilempar panci mamanya. Lu ngikutin Karang Taruna mulu, lu ngapain sih lu ngikutin Karang Taruna? Gak ada apa-apanya. Mak, nggak gitu, Mak. Karang Taruna keren, Mak. Gimana lu keren nih? Ya pada saya tahuan, Mak. Daripada
Lu tawuran mah gua ngikut itu gitu kan. Akhirnya ya dijelasin itu. Bahkan ya tadi Bunda, kita kami Karang Taruna DKI lebih pengen Karang Taruna dikenal ke banyak orang dengan tadi bukan 17-annya, justru malah tadi jasa-jasanya dengan dan lain. Artinya kami buat sosialisasi ini sampai Karang Taruna go to school Bunda. Ke SMA, ke SMEA, STM ke saya nggak mau Bunda. Kenapa? Cowok semua. Ngomong-ngomong cowok nih, gue mau nanya nih, ini kan sekarang kan lagi ada apa namanya persamaan gender ya, persamaan gender. Karang Taruna tuh laki doang apa boleh perempuan sih? Oh banyak, perempuan, laki banyak Bunda. Oh bebas ya? Iya, cuman yang separuh-separuh nggak ada di Karang Taruna. Nggak ada ya, nggak boleh tuh? Nggak boleh, takutnya ntar. Nah misalnya nih, ada yang fenomena gitu, itu gimana untuk membimbingnya? Iya, pertama sebenarnya kan itu sebuah apa? Saya pernah dulu di Karang Taruna Kelurahan, ada pengurus kami, pengurus saya, itu yang seperti itu. Kita tanya, lu kenapa sih? Nggak dibully lah ya? Nggak dibully. Kalau dibully kan dia makin menjauhkan diri kan? Bahkan ya karena awalnya dia pernah ketangkep. Ketangkep gara-gara, nah saya baru tahu bahwa dia itu. Nah akhirnya kita ngajak ngobrol, lu kenapa? Ya saya dulu memang dia lahirnya pengennya cowok waktu itu. Oh gue pengennya cewek bang. Oh jadi karakternya, nah, kita harus kasih pemahaman juga. Ya kita jangan kucilkan untuk enggak boleh ikut Karang Taruna. Ini buat cewek dan cowok kan yang setengah-setengah jangan. Enggak, kita harus bangun. Nah artinya kita ajak diskusi dan alhamdulillah mulailah perlahan. Oh dia kita jadi lebih paham dari diri dia. Lu sebenarnya mau apa? Oh gue mau gini gitu ya udah. Artinya itu yang kita harus bangun. Jangan sampai kita mengkucilkan. Semua segmen kita ajak kok. Ajak ya? Gitu. Seru juga cerita Karang Taruna ya? Iya seru. Gue tuh selama ini tuh kayak, ya tadi karena konstituen gue biasanya emak-emak, jadi nggak pernah bersentuhan dengan anak muda gitu loh. Terima kasih ya. Iya, kan gue begitu punya anak muda, sahabat Zita gue bingung gitu mau ngapain ya. Ya gue bingung gitu mau ngapain. Kalau emak-emak kan nggak masih diapa-apain kan? Nggak diapa-apain. Kalau anak muda itu dia harus akan kegiatan gitu. Wah, gue pikir kegiatan apa ya nih buat anak-anak muda milenial. Tapi bagus kalau ada si Jacob itu ya, supaya bisa selanjutnya. Oke, Bang Mul punya Instagram nggak apa? Ada, benar. Kalau untuk pribadinya Mul Muhammad KT Prof. Oke, jangan lupa untuk follow tentunya Instagramku juga, Sita Anjani dan Mul Muhammad KT Prof DKI. KT Prof DKI. Dan untuk Karang Taruna DKI apa Instagram? Ada Karang Taruna DKI 1924. Oke, itu tahun pertama kali dibuat ya? Iya, jadi kenapa kita bikin Karang Taruna DKI 1924? Ya masa baktinya kita itu benar. Dari 2019 sampai 2024. Oh, 1924. Oh, kirain gua dibentuk tahun sebenarnya. Emang orang pintar kan begini, biasa. Jadi kita itu nanti Karang Taruna akan ulang tahun di tanggal 26 September Bunda. Itu untuk yang ke berapa? 62 tahun. 62 tahun. Tua juga ya. Tua juga. Tapi artinya nggak setua DKI dong. DKI udah 500. Iya. Jadi Karang Taruna itu lahir kan zamannya Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin itu bermula itu di Provinsi DKI. Karang Taruna itu lahir Bunda. Gitu. Ada di Kebun Baru. Sebenarnya sejarah memang lahirnya Karang Taruna adalah di Kampung Melayu. Sebenarnya Kampung Melayu tuh udah dapil gue loh. Iya, cuma sebelahnya Bunda. Jadi ini Kampung Melayu, ini Kebun Baru. Gila ya orang Kampung Melayu ya. Iya, nah sebenarnya di situ ada masjid yang tua tuh Bunda. Masjid Al-Atiq apa ya, yang di dekat Kampung Melayu situ. Iya, masjid tua tuh Bunda. Masih bersejarah. Nah, di situ itu ada yayasan yatim piatu. Nah, disitulah ada ketua Karang Taruna pertama yang namanya Pak Almarhum Ghazali. Nah, beliaulah yang tinggal di situ. Bagaimana mengemas akhirnya Depsos. Zaman dulu di Kementerian Sosial namanya Depsos. Depsos bikin yang namanya Karang Taruna. Nah, ketua Karang Taruna pertama se-Indonesia apa di DKI? Ya kalau untuk awalnya kan lahirnya DKI. Cuma satu jadi ya. Ketua pertamanya adalah Pak Almarhum Ghazali. Nah, akhirnya nih Karang Taruna bisa ke Indonesia. Kan luar biasa. Nah, harapan saya nih mumpung lagi sama Bunda nih, kita todong Bunda. Bunda, kita punya yang namanya ruangan tempat lahirnya Karang Taruna di Kebun Baru. Nah, di situ ada SKKT. Apa tuh ya? Sasana Krida Karang Taruna. Nah, di situ itu udah mau rubuh Bunda. Ya boleh. Nah, ini kita pengen nih dijadikan sebuah museum atau sebuah tempat yang nantinya
para Karang Taruna dari provinsi-provinsi lain bisa lu bisa gitu melihat, ya? Ini sejarahnya di sini Karang Taruna. Siap bantu gua. Gitu, Bunda. Artinya ini menjadi harapan teman-teman di Jakarta Selatan. Kemarin kita udah ngomong sama Bu Kadis, Bu Kadis tolong dibantu nih buat. Iya harus lah itu. Jadi sebuah monumen lah, Bunda. Bahwa Karang Taruna lahirnya bukan di mana, lahirnya di situ, di Jakarta. Iya benar. Supaya sejarah jangan dilupakan, Bunda. Benar. Keren ya. Ternyata Karang Taruna tuh punya sejarah panjang. Panjang banget, Bunda. Jadi jangan lupa di follow IG-nya 1924 itu bukan tanggal kelahiran tapi tanggal Karang Taruna yang sekarang ya. Karena memang pas gue cek tuh banyak tuh Karang Taruna mana gitu kan banyak. Nah, kita bedainnya di situ, Bunda. 1924 ya. Oke. Dan pasti di situ ada fotonya Bang Mul. Jadi kalau ada fotonya Bang Mul tuh Karang Taruna yang periode ini. Iya. Oke, kita disorder dulu. Siap. Ini sebuah game Bang Mul. Bang Mul tinggal pilih pilihan pertama atau kedua. Tapi jangan mikir lama-lama. Siap. Oke. Sunda atau Padang? Sunda. Oke. Warung tenda atau restoran? Warung tenda. Sepak bola atau diskusi? Sepak bola. Pejabat daerah atau anggota legislatif? Anggota legislatif. Pengusaha atau politik? Pengusaha. Biru atau pink? Biru, teman-teman. Nanti ke depan Bunda selaku anggota legislatif yang peduli sama Karang Taruna, ini harus kita jaga nih, jangan sampai Bunda malas mikirin kita. Artinya teman-teman harus bantu semangat dari Bunda Jita untuk bantu kita. Nah, disinilah yang menjadi harapan saya bersama teman-teman Karang Taruna DKI. Yuk kita buktikan apa yang telah dibantu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bunda Jita dan teman-teman di DPRD bisa kita manfaatkan dengan baik. Akhirnya terwujudnya Karang Taruna DKI Jakarta yang kreatif, produktif, dan mandiri bisa terwujud dengan baik. Gak kasar ya ngobrol sama Bang Mul udah hampir setengah jam mau 1 jam. Seru banget sih Bang Mul. Siap, benar. Saya thank you banget loh Bang Mul waktunya kesini. Siap. Dan setelah gua ketemu Bang Mul tuh gue jadi kayak keren loh sumpah Karang Taruna DKI. Pokoknya ya kita support lah dari DPRD DKI, terutama kan gue juga anak muda, gue pasti support program-program yang kepemudaan, apalagi tadi programnya keren banget dan mungkin mudah-mudahan untuk si Jacob ya sukses dan segera buat tuh aplikasinya. Kita tunggu-tunggu banget tuh ya. Oke, sukses terus buat Bang Mul, buat aplikasinya juga. Sampai ketemu di jam istirahat selanjutnya. Thank you Bang Mul. Thank you.